Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi nih. Kita kali ini dari perwakilan kelompok 1 akan membahas mengenai apa sih itu paragraf. Nah, seputar paragraf akan dibahas dalam video kali ini. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu. Kita ada 3 anggota. Yang pertama yaitu Amarul Fatah, yang kedua yaitu Aryasa Ananda Putri, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Fitri Handayani. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pengertian paragraf. Paragraf itu merupakan bagian dari sebuah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat berisikan tentang informasi dari penulis untuk pembaca dengan pemikiran utama sebagai pusatnya. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur pengembang paragraf yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Amarul. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan unsur pembagian paragraf. Unsur pembagian paragraf terbagi atas 5. Yang pertama yaitu topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama yaitu unsur paling penting karena unsur ialah menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur dari biasanya berupa masalah atau gagasan paragraf. Yang kedua yaitu kalimat utama. Kalimat pembangun paragraf yang kedua yaitu kalimat utama. Dan kalimat utama ini yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Yang ketiga itu kalimat pendukung. Kalimat pendukung itu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan yang jelas. Kalimat mempunyai fungsi menguatkan atau mendukung gagasan utama. Yang keempat itu transisi. Transisi itu suatu paragraf padu. Kalimat ini di dalam paragraf disusun menggunakan transisi atau konjungsi. Kalimat konjungsi terbagi atas 2 macam, yaitu konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra-kalimat. Konjungsi antar kalimat itu konjungsi menghubungkan suatu kalimat dengan kalimat lain. Contohnya memakai kata dan, tetapi, karena, dan sebagainya. Sedangkan kalimat antar kalimat itu kalimat konjungsi menghubungkan kalimat-kalimat dalam paragraf. Dan contohnya yaitu lagi pula, oleh karena itu, namun, di samping itu, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu penegasan. Unsur yang terakhir yaitu penegasan. Unsur yang tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai penegasan tersebut. Next, kita lanjut ke jenis-jenis paragraf. Kali ini Aryasha akan menjelaskan. Yang pertama, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menceritakan atau memaparkan sesuatu secara jelas. Dalam paragraf deskripsi, sering ditemui kata-kata atau frase yang bermakna keadaan atau kata sifat. Ciri paragraf deskripsi ini menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, dan suasana tertentu dengan memakai panca indera. Panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Meja ini mempunyai 2 lemari, yang satunya sebelah kiri dan yang satunya lagi di sebelah kanan. Hal yang digambarkan dari objek berupa ciri-ciri fisik dan sifat dari suatu objek tertentu, seperti warna, ukuran, bentuk, dan kepribadian. Contoh paragraf deskripsi ini, meja yang dibelikan ayah untuk Ari sebagai hadiah ulang tahunnya sudah sampai. Meja itu terbuat dari kayu yang tingginya lebih kurang 75 cm dan lebarnya 1,5 meter. Dengan adanya penyangga kaki membuat meja ini nyaman dipakai untuk belajar. Dari paragraf ini dapat kita lihat sudah dipaparkan ciri-ciri dari meja ini. Dia terbuat dari kayu, ukurannya, lebarnya, tingginya, dan sebagainya seperti warnanya sudah dipaparkan. Dan itulah penjelasan dari paragraf deskripsi. Yang kedua adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan cara supaya pembaca memahami bacaan dengan jelas. Ciri paragraf ini yakni terdapat definisi atau pengertian. Ciri-ciri paragraf eksposisi ini ada 4, yakni yang pertama, terdapat definisi atau pengertian dari istilah dalam suatu topik pembahasan. Yang kedua, tidak berunsur mengajak atau mempengaruhi. Yang ketiga, berupa paragraf yang informatif. Maksud dari paragraf yang informatif ini adalah bisa memberikan informasi kepada pembaca. Keempat, biasanya paragraf ini mempunyai rincian data yang lengkap dan jelas untuk mendukung informasi yang disampaikan. Contoh paragraf eksposisi ini, organisasi membutuhkan kerjasama yang kuat supaya dapat berjalan dengan baik. Seperti layaknya sebuah mobil yang bergerak dikarenakan mesin mobil dan komponen-komponen lainnya yang bekerja sama, organisasi juga membutuhkan suatu komponen-komponen seperti ketua organisasi, wakil ketua, sekretaris, bendahara, humas, dan anggota kelompok.
Mereka inilah yang menggerakkan organisasi. Seperti pada sebuah mobil, bila satu saja tidak ada atau rusak, akan menghambat jalannya mobil, bahkan tidak dapat jalan sama sekali. Begitu pula dengan organisasi, semua pihak mempunyai fungsi dan tugas tertentu yang akan mengganggu jalannya organisasi. Bila salah satu dari mereka tidak ada atau tidak bekerja, bahkan bagian yang paling kecil seperti anggota pun sangat penting kedudukannya di dalam organisasi. Di paragraf ini sudah tampak ciri-ciri dari paragraf eksposisi. Yang pertama, terdapat definisi atau pengertian mengenai istilah dari suatu topik. Di sini, dari paragraf ini menggunakan istilah seperti layaknya sebuah mobil yang bergerak dikarenakan mesin mobil dan komponen-komponen lainnya yang bekerja sama. Organisasi juga membutuhkan suatu komponen-komponen seperti ketua organisasi, wakil ketua, sekretaris, bendahara, humas, dan anggota kelompok. Ketiga, paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan suatu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang di dalamnya terdapat subjek pelaku, waktu kejadian, serta alur cerita. Ciri-ciri dari paragraf ini yang pertama, dirangkai dalam urutan waktu, baik alur mundur maupun alur maju. Kedua, berisi tentang suatu peristiwa yang menceritakan perbuatan atau tindakan. Ketiga, mempunyai unsur-unsur cerita seperti tokoh, latar, konflik, dan sudut pandang pengarang. Masuk ke pola-pola pengembang paragraf. Dalam membuat suatu paragraf itu kita membutuhkan pola-pola. Di antaranya yaitu klimaks dan anti klimaks, di mana klimaks berisi gagasan cerita menuju tahap puncak. Bisa pula dikatakan sebagai permasalahan cerita yang akhirnya menjadi puncak konflik dari cerita tersebut. Nah, sedangkan anti klimaks merupakan konflik yang sudah berada di puncak kemudian berangsur menurun. Kedua yaitu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini terbagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Di mana sudut pandang orang pertama itu menempatkan penulis sebagai pemeran utama, ditandai dengan base-nya dalam ceritanya itu sebagai aku atau saya. Nah, sedangkan sudut pandang orang ketiga itu ditandai dengan nama seseorang sebagai tokoh utamanya, yaitu perbandingan dan pertentangan. Berisi upaya untuk pengamatan dua benda atau lebih, yang dalam hal perbandingan berarti benda-benda tersebut diamati persamaannya. Sementara dalam hal pertentangan berarti menonjolkan perbedaan-perbedaan antara benda yang satu dengan benda yang lainnya. Nah, yang keempat itu ada analogi, yaitu berisi ungkapan objek yang memiliki banyak kesamaan dengan objek lainnya. Nah, yang kelima yaitu contoh, yang berguna untuk memperkuat suatu penjelasan. Adanya pola paragraf contoh pun membuat pembaca lebih memahami maksud dari paragraf tersebut. Contoh bisa pula berupa perumpamaan agar semakin mudah dipahami oleh pembacanya nanti. Nah, yang keenam yaitu pola kausalitas, di mana pola kausalitas ini merupakan pola sebab akibat yang menjadi gagasan utamanya disebut sebab, sementara rincian dari gagasan utamanya itu disebut akibat. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, pola sebab akibat ini menjadi terbalik, di mana akibat menjadi gagasan utamanya, sedangkan sebab menjadi rinciannya. Namun hal ini nggak menjadi masalah ya teman, selagi sebab akibatnya itu masih berkesinambungan. Nah, kita masuk ke yang ketujuh, yaitu generalisasi. Selain pola sebab akibat, ada juga yang namanya generalisasi, yaitu susunan paragraf dari yang umum ke khusus, atau bisa juga sebaliknya, dari yang khusus dulu dijelasin baru ke yang umum. Ini sebenarnya nggak masalah, karena guna dari generalisasi ini merupakan agar gagasan pokok dari paragraf itu terlihat lebih jelas oleh pembacanya. Kita masuk ke yang 8, yaitu pola paragraf klasifikasi. Nah, apa sih maksudnya? Maksudnya yaitu berbagai hal yang dianggap memiliki kesamaan akan digabungkan menjadi satu kategori. Nah, tujuan dari pengelompokan ini yaitu agar pembaca tuh lebih mudah memahami maksud dari gagasan pokok dari suatu paragraf. Nah, yang terakhir yaitu definisi luas. Pola pengembangan paragraf yang satu ini berisi tentang uraian gagasan yang memiliki kontroversi. Uraian tersebut berupa penjelasan rinci dari gagasan pokok suatu paragraf sehingga gagasannya itu mudah dipahami oleh pembaca. Nah, paragraf jenis ini itu terletak di awal umumnya, kemudian diikuti dengan penjelasan-penjelasan. Nah, penjelasan itu yang disebut dengan definisi luas. Selanjutnya yaitu ada latihan pengembangan paragraf yang akan dibacakan oleh teman saya. Dan saya akan membacakan cara pengembangan suatu paragraf. Dalam pengembangan suatu paragraf, kita dapat melakukan dengan cara-cara berbagai berikut ini. Seperti 1. Cara pertentangan.
biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan yang berbeda dengan bertentangan, dengan halnya akan tetapi dan bertolak belakang. Yang kedua itu dengan menggunakan cara perbandingan. Biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti serupa dengan, seperti, halnya, juga dengan, sejalan, akan tetapi, sedangkan, dan sementara itu. Yang ketiga itu dengan cara analogi. Adalah bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain memiliki kesamaan. Analogi dilakukan dengan bantuan kiasan, dengan menggunakan kata seperti bagaikan. Yang keempat itu dengan cara memakai contoh-contoh. Kata seperti misalnya adalah ungkapan yang membangun dalam pengembangan dalam sebuah paragraf seperti contoh. Yang kelima yaitu cara sebab akibat. Pengembangan paragraf dengan cara sebab akibat jika dilakukan menerangkan suatu kejadian dari segi penyebab maupun akibat. Ungkapan yang digunakan itu padahal akibatnya oleh karena itu dan karena. Yang keenam yaitu melakukan dengan cara definisi. Cara definisi itu adalah merupakan salah satu kata yang digunakan dalam mengembangkan paragraf dengan cara definisi. Kata adalah jika suatu didefinisi dengan kata benda, yaitu dengan definisi kata sifat atau kata kerja, ialah menggunakan penjelaskan sinonim atau suatu hal. Yang ketujuh yaitu dengan cara klasifikasi. Cara klasifikasi adalah suatu cara dengan pengembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu, digolongkan menjadi berbagai menjadi dan disukai mengklasifikasi. Dan yang terakhir yaitu langkah dan prosedur penulisan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk langkah dan prosedur penulisan paragraf, yang pertama, menentukan topik yang dibuat. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi dan menulis kerangka karangan. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah didapat dan memikirkan langkah-langkahnya. Yang keempat, menentukan judulnya. Dan yang kelima, menyusun teks prosedur secara utuh. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan cara supaya pembaca memahami bacaan dengan jelas. Nah, dengan berakhirnya penjelasan dari rekan saya tadi, menandakan bahwa video kita sudah ada di penghujung. Sekian dari presentasi kami mengenai seputar paragraf. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian dan kurang jelas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.